Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Perkenalkan, nama saya Adel. Adel, takodel-kodel. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Masih ingat guys, ini si Adel takodel-kodel ya, yang beberapa waktu lalu sempat viral karena selain dia melaporkan Kang Deddy ke Komnas HAM terkait pengiriman siswa ke barak militer itu, dia juga speak up di TV One dan menyebut Kang Deddy itu tidak paham falsafah pendidikan karena dia mengira bahwa negara-negara maju dan negara yang paling baik sekalipun sistem pendidikannya seperti Finlandia, dia mengatakan bahwa tidak menggunakan sistem militer. Nah, kontan hal ini langsung dipatahkan oleh seorang warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, dan dia melihat langsung bagaimana proses pendidikan di negara yang diklaim sebagai negara paling maju dalam bidang pendidikan tersebut. Nah, bagaimana penjelasannya? Ayo kita simak. Hai, salam kenal, namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia kita. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barat, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, Cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Apakah bapak sudah melakukan survei? Apakah bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu. Ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan, diajarkan untuk baris berbaris, menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, Cinta, begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit, terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan, ada gurunya juga. Terus dia sekolah, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi, begitu Cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ, begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ, begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut, Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu.
Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta. Begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sama tahu dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya, ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah. Gitu, dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali. Begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Nah, jelaskan bahwa di negara yang pendidikannya paling maju sekalipun menggunakan sistem seperti militer. Ya, bahkan di negara kita sendiri seperti pesantren-pesantren yang terpadu seperti Gontor. Nah, itu sistemnya, disiplinnya seperti disiplin militer, dan terbukti hal itu bisa menghasilkan siswa-siswa yang handal. Selain itu, si Adel Takodel-Kodel ini juga kekeh menuding bahwa pengiriman siswa ke barak militer itu akan melanggar HAM. Seperti dia mengatakan bahwa di sana siswa itu dibotakin, pakaiannya pakaian militer. Nah, intinya dia memahami bahwa pendidikan di militer itu seperti pendidikan tentara. Nah, ini ada seorang anak muda yang begitu cerdas dan akhirnya kembali ini mempermalukan si Adel Takodel-Kodel ini. Nah, oke, kita simak lagi ini. Kadang yang dibutuhkan anak muda bukan hukuman, tapi struktur. Deddy Mulyadi mengirim puluhan siswa nakal ke barak militer, bukan untuk dihukum, tapi dibimbing. Di sana mereka akan belajar disiplin, tanggung jawab, dan rutinitas. Hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah atau di sekolah. Banyak yang protes, katanya ini terlalu militeristik. Tapi mari jujur, sebagian anak muda kita tumbuh di lingkungan yang bising tapi kosong, penuh tuntutan tapi tanpa arah. Barak bukan solusi untuk semua, tapi ia bisa jadi ruang aman bagi yang kehilangan pegangan. Di sana mereka belajar bangun pagi, menyusun tempat tidur, menghormati instruksi, hal sederhana yang perlahan membentuk karakter. Dalam psikologi sosial, terutama dalam pendekatan behavioristik, meyakini bahwa perilaku manusia dibentuk, dipelihara, dan diubah oleh konsekuensi yang muncul dari lingkungannya. Ketika seorang remaja berada dalam sistem yang terstruktur, dengan aturan yang konsisten, respon yang dapat diprediksi, dan penguatan yang jelas, maka perilaku yang baru punya ruang untuk tumbuh. Bukan semata karena dihukum saat salah, tapi karena dibentuk saat benar. Lingkungan yang stabil memberi umpan balik yang ajak, dan dari situlah pembelajaran perilaku terjadi. Barak dalam konteks ini bukan simbol represi, tapi ruang eksperimental, tempat perilaku lama dipadamkan dan pola baru dipraktekkan berulang-ulang hingga melekat. Ini bukan persoalan militerisasi pendidikan, ini usaha untuk hadir ketika keluarga dan sekolah mungkin sudah menyerah. Ini tentang memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Karena kadang yang terlihat seperti barak justru bisa menjadi rumah, tempat anak belajar mengenal dirinya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat keteraturan. Nah, sampai di sini kita bisa paham kan? Jadi siapa yang tidak paham ini?